Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Zoom kali ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan lihat wajah saya yang tampan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan Zoom online kali ini setiap Rabu malam, yaitu tentang leadership training. Dan kali ini kita temanya adalah public speaking part 2. Ya, public speaking yang kedua. Bagi teman-teman yang sudah ikut di sesi pertama, ya ini adalah lanjutannya. Bagi yang baru join, selamat bergabung di Zoom kali ini. Tidak apa-apa, nanti ada reviewnya, apa itu public speaking. Dan ini adalah sebagai bekal Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan bisnis Tribe Internasional atau Tribe Indonesia kita pada khususnya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena peserta sudah banyak sekali hari ini, sudah ada kurang lebih 70 orang yang hadir, ya nggak apa-apa. Anda yang sudah hadir adalah Anda orang yang sangat luar biasa di Zoom kali ini, dan tentunya kita pun akan dibawakan orang yang sangat luar biasa, yaitu mentor yang sudah berpengalaman di dalam dunia networking terutama, ya, dan beliau juga adalah seorang trainer ya, di Tribe Indonesia, dan juga berpengalaman di trainer-trainer di beberapa perusahaan. Nah, baik, kita panggilkan seorang yang luar biasa, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Tony Kusuma. Silakan Pak Tony. Oke, malam-malam Pandang, selamat malam, terima kasih ini sudah dibantu. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Ada Bapak atau Ibu Irmuh ini, ada Bapak Erik Simanjunta, terima kasih banyak. Ada Ibu Anti Dwi Haryanti, ada Bapak Sam dari Kota Medan, ya, ada Pak Sukidi dari Kisaran. Terima kasih, sambil kita terus menunggu teman-teman yang lainnya. Apa kabar ini? Pak Irmu, Pak Erik, Bu Anti, ya Pak Endang sendiri, juga Pak Sam. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke. Baik, Pak Tony. Baik, oke, terima kasih. Pak Erik dari kota mana, Pak Erik? Saya Jakarta, Pak Tony. Oke, terima kasih, Pak Erik. Oke, terima kasih. Untuk Pak Sukidi, apa kabar Pak Sukidi dari Kisaran? Aduh, terima kasih. Kita berjumpa kembali. Ya. Oke. Salam kenal Pak Sam dari Kota Medan. Halo Pak Sam. Oke, mungkin masih ini ya, sibuk ya. Ibu Antwi Dwi Haryanti. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Suaranya kecil sekali Ibu. Apa sedang jauh nih dari mikrofonnya? Dari kota mana Ibu Anti? Oke, mungkin masih trouble ya. Baik, Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di Zoom pada setiap hari Rabu malam. Kita ada agenda setiap hari Rabu. Kita mau belajar tentang leadership development program, atau tepatnya bidang soft skill. Bidang soft skill adalah sebuah bidang Bapak Ibu atau bidang ilmu pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita bersama-sama kita mau sharing. Jadi sekali lagi saya bukan mau menggurui Bapak dan Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, saya memohon Bapak dan Ibu sekalian untuk kita bisa aktif. Baik, Pak Sugidi, terima kasih sudah buka kameranya. Ya, Pak Sugidi, saya boleh dengar suara Bapak nih? Ya, silakan Pak. Oke, luar biasa. Apa kabar Pak Sugidi? Alhamdulillah, sehat Pak, luar biasa. Oh, ini sedang di rumah aja, Bapak? Di rumah Pak, di rumah. Oke, bagaimana perkembangan Prof di Kota Kisaran? Ya, masih inilah. Masih berjalan di tempat sih sebenarnya. Oh, siap. Yang penting nggak putus asa, Bapak, maju terus, mencoba terus. Ya. Yaitu, nah sekarang kita belajar, sebetulnya ini adalah rangkaian dari komunikasi efektif, sebetulnya. Jadi nanti kita sambung setelah public speaking,
bagaimana kita belajar komunikasi efektif. Ya, tentu saja setiap ilmu itu kita bisa praktekkan di bisnis kita. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Sugiri, waktunya Pak Sugiri. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, oke Pak Sam, terima kasih sudah buka kamera. Oh, ya, mungkin nggak stabil internetnya. Ini Bapak atau Ibu Irmu? Mohon maaf. Malam, Bapak atau Ibu Irmu. Kemudian Bapak Erik Simanjuntak, terima kasih sudah berkenan hadir. Bapak boleh tahu Jakartanya di mana Bapak? Pak Erik Simanjuntak? Saya Jakarta Timur, Pak Tony. Suaranya seperti saya kenal baik ya, Pak Erik ya? Oh saya, mungkin karena sering lihat Metro TV mungkin. Waduh, luar biasa. Enggak, saya kenal suara Bapak banget itu karena saya punya teman baik juga di Jakarta, di tempat jadi perbatasan Jakarta dan Bogor. Persis suaranya dengan Bapak. Oh ya? Wah. Iya. Cuma namanya bukan Pak Erik Simanjuntak, namanya Pak Budi. Tapi suaranya persis banget. Suatu ketika pasti kita bertemu ya Pak Erik ya. Pasti Pak Tony, Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak sudah berkenan bergabung di Zoom malam hari ini. Oke, Ibu Anti, boleh saya dengar suaranya Ibu Anti? Oh, masih belum bisa. Ya, komunikasi. Oke, Pak Andang, mungkin Bapak bisa sampaikan sejenak ke teman-teman tentang beberapa program untuk hari Rabu khususnya, biar teman-teman mendengar, Bapak, nanti di akhir kita ulangi lagi. Ya, baik Bapak Ibu, yang lainnya. Kita ada program online dan offline. Jadi untuk yang online itu biasa di hari Rabu, seperti kita ini ada leadership training dengan tema public speaking. Kemudian kita ada online di hari Kamis, di sesi khusus untuk marketing plan. Teman-teman yang mau belajar tentang marketing plan, tentang bagaimana cara berbisnis, hitung-hitungannya seperti apa, di hari Kamis jam 8 malam. Bentar, Pak Tony, ini kenapa bisa ngeblank ini sebentar. Saya. Nah, untuk di hari ya, mungkin ada gangguan sinyal mungkin ya. Suara jelas, saya dengar jelas ya. Jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ada program-program yang online dan offline untuk di hari Rabu seperti ini ya, kita ada khusus di leadership training. Kemudian di hari Kamis yaitu khusus marketing plan jam 8 malam. Kita ada belajar tentang bagaimana caranya mengenai marketing plan atau bisnisnya, peluang bisnisnya. Kemudian di hari Jumat malam itu jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat itu khusus untuk di product knowledge. Biasanya ada talk show bersama dokter yang sudah kita pilih ya dari perusahaan. Kemudian untuk acara-acara offline ya kita juga ada besok ini di kantor terutama ya, di hari Jumat itu ada LDT ya, LDP leadership training, leadership development LDT, leadership development training ya. Tentunya ada beberapa teman-teman silakan untuk datang di hari Jumat jam 2 siang, silakan datang ke kantor kami di Neo Soho di lantai 17. Dan di hari Sabtu secara offline untuk minggu ini kita juga ada BOP ya, Business Orientation Presentation di tanggal 5 berarti ya kan hari Sabtu. Ya itu nanti Bapak Ibu boleh silakan undang calon-calon prospeknya di kantor kami juga. Ya, pesertanya terbatas hanya untuk 30 orang di hari Jumat dan hari Sabtu pesertanya dibatasi hanya 30 orang. Siapa cepat ya dapat. Tentunya banyak door prize juga, ada door prize, ada acara-acara menarik juga. Selain BOP kita juga ada nanti ada sesi-sesi untuk bagaimana caranya
mengembangkan bisnisnya tentunya dengan pengetahuan produk juga bagaimana cara berbisnisnya. Ya, karena di BOP itulah kita bicara tentang produk dan bicara tentang bisnis orientation presentation di kantor di hari Sabtu. Dan nanti juga akan kita undi untuk para peserta yang melakukan transaksi. Ya, kita ada hadiah langsung ya tentunya kita ada juga sediakan produk-produk yang sebagai hadiah langsung untuk yang Anda berbelanja pada hari Sabtu itu di BOP tersebut. Baik, silakan Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Endang. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang kami dari Business Development selalu berusaha yang terbaik. Kami menghadirkan, mendampingi Bapak dan Ibu dalam menjalankan bisnis. Ya, saya percaya dan saya Pak Endang, Pak Ardi dan Pak Nober percaya, juga ada Bu Suci, ada Bu Monika. Kami adalah tim dari PT Thrive Indonesia dan kami siap mendampingi Bapak dan Ibu sekalian, baik lewat online dan offline. Tentu saja selain Bapak Ibu sudah memiliki leader-leader yang luar biasa. Ya, kami dari manajemen siap mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Endang. Kita segera mulai ya Pak Endang ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, boleh berkenan Bapak Ibu bisa membantu saya. Kita masuk ke materi dan saya mohon dengan sangat Bapak Ibu boleh berbagi, boleh ceritanya boleh aktif Bapak Ibu dengan tulis di chat. Jadi apapun yang nanti kita akan bicarakan, saya mengharap Bapak Ibu boleh aktif. Kalau Bapak Ibu setuju, boleh tulis SSS di chatnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jadi kalau saya ingin bahwa ini ada interaksi dua arah, ya. Jadi Bapak Ibu kami persilakan untuk Bapak Ibu aktif terlibat, ya. Sama-sama kita belajar. Jadi saya mau tahu Bapak Ibu sejauh mana Bapak Ibu bisa meresponi apa yang saya katakan. Apakah suara saya jelas? Boleh dibantu di chat Bapak Ibu yang jauh di Medan. Ya, terima kasih Pak Erik, terima kasih. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Ya, ada Pak Agus Sandra, terima kasih Pak Agus. Pak Sugidi, terima kasih. Ya, setuju ya Pak Farid, terima kasih. SSS ya. Suara saya jelas diterima ya oleh semua Bapak Ibu yang sudah hadir? Jelas Pak Tony. Oke, terima kasih. Saya betul-betul ke distract ini dengan suara Pak Erik karena sama persis dengan sahabat saya. Ya, oke. Ya, saya jadi kangen sama sahabat saya. Ya, baik. Bapak Ibu yang lainnya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Jelas ya sampai kisaran jelas. Oke, terima kasih Pak Sukidi. Boleh di share screen Pak Endang, silakan. Selamat datang, selamat join Bu Sri Rezeki, ya, Ibu Demter. Terima kasih. Iya. Oke, lanjut saja, lanjut. Kita malam hari ini belajar tentang presentasi efektif dan body language ya terutama ya. Ini adalah budaya Thrive internasional Bapak dan Ibu, kita tidak boleh melupakan. Oke, Bapak Ibu tolong dibuka, Pak. Buka semuanya aja. Saya mau tanya ke Bapak Ibu tentang budaya. Ya, jadi ada budaya. Kalau saya katakan Itera Care, Bapak Ibu harus jawab sehat, cantik dan kaya. Tapi kalau saya tanya siapa kita, Bapak Ibu jawab Thrive Indonesia. Ya, sudah setuju? Oke, Bapak Ibu ya. Oke, saya akan tanya. Itera Care? Sehat, cantik dan kaya. Oke, saya masih dengar suara 3 orang. Ya, yang hadir 10. Ayo semuanya. Itera Care? Sehat, cantik dan kaya. Sehat, cantik dan Oke. kaya. Siapa kita? Thrive Indonesia. Indonesia. Siapa kita? Thrive Indonesia. Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, lanjut Pandang. Oke, Bapak Ibu sekali lagi 3 kunci Zoom kita nyaman dan ada manfaat. Baik saya dan Bapak Ibu sekalian kita ada satu silaturahmi yang terjalin baik. Ayo sama-sama kita open mind karena saya percaya Bapak Ibu adalah yang hadir adalah orang-orang yang hebat, orang luar biasa.
ya sudah terbiasa, sudah banyak ya, mesti jam terbangnya luar biasa, ya. Kemudian juga, ayo saya ajak Bapak Ibu terlibat aktif dengan chat, dengan tulis, ya apa yang saya instruksikan. Bapak Ibu juga boleh kalau mau bersuara, audionya bisa dipencet atau Bapak Ibu kasih emoticon dan sebagainya. Nah, saya menggunakan Bapak Ibu untuk aktif. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ayo apapun yang kita sedang hadapi pada malam hari ini, percayalah, insya Allah Bapak Ibu, ya kita belajar untuk terus menjadi bahagia. Ya, siapa yang setuju Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu setuju, tulis saya. Open mind, terlibat aktif dan bahagia Bapak Ibu. 3 hal ini. Ayo kalau Bapak Ibu setuju, tulis di chat saya. Ya, saya mau lihat bagaimana Bapak Ibu meresponi. Oke, terima kasih Pak Farid Hakim, luar biasa. Oke, Ibu Demter, terima kasih. Oke, Prof, terima kasih ya, Pak Sugidi, Pak Agus, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, 3 kunci itu yang harus selalu ada di benak kita. Karena apa? Karena Zoom itu tidak sama dengan kita offline. Kalau offline kita bisa langsung berinteraksi, mungkin akan lebih nyaman. Tapi pada saat kita Zoom, ayo kita menjadi orang-orang yang pertama untuk aktif terlibat, untuk memberikan sama-sama kita care, peduli, ya. Jangan biarkan Tony Kusuma bicara sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Tony Kusuma bicara sendiri nanti yang mendengar pelan-pelan ada irama padang pasir. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk semuanya terlibat aktif. Ya, oke, lanjut Pak Anda, lanjut. Ya, sebentar, jangan diklik dulu. Oke, sebentar. Jangan klik dulu, Pak Nang. Oke, jangan diklik dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, boleh saya dikasih ya gambaran. Kira-kira menurut Bapak Ibu satu orang yang hadir satu jawaban. Apa sih manfaat public speaking? Boleh di chat. Ayo satu-satu yuk. Kurang lebih ini kan ada 10 orang. Chat satu beri tulis manfaatnya begini Pak Tony. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Saya mau lihat Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita memberikan pendapat biar kita bisa saling berinteraksi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang ayo jangan malu-malu. Lanjut Bapak Ibu biar kita ada komunikasi 2 arah. Silakan. Apa manfaat public speaking kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Boleh saya dibantu? Tulis 1 kata aja atau 2 kata. Nggak usah mikir jauh-jauh. Ayo, apa nih? Siapa yang sudah nulis? Menambah ilmu, Pak Sugidi, terima kasih. Siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Oke, percaya diri, bicara di depan umum, terima kasih. Ibu Demter Ismia. Ya, siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Ayo, belajar berani. Ya, ini pun sudah belajar berani percaya diri, walaupun cuma sekitar chat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, saya hargai setiap Bapak Ibu terlibat aktif. Ya, ayo siapa lagi meyakinkan orang lain? Terima kasih Pak Erik. Apalagi? Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Oke, nggak apa-apa. Pak Andang, oke, meningkatkan komunikasi. Terima kasih Pak Gus Chandra. Pak Andang boleh dibantu? Yes, menyampaikan pendapat. Terima kasih Pak Samedan. Ya, oke. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaat public speaking mungkin banyak ya nanti kalau nggak termasuk di dalamnya. Saya percaya saya ambil beberapa highlight saja karena kita di multi level marketing. Yang pertama adalah terampil dalam berkomunikasi. Ya, sebagai tuntutan dalam pekerjaan. Kita pekerjaannya di mana? Bisnis networking, bisnis MLM. Jadi mau nggak mau, setiap hari kita ketemu dengan orang. Entah kita mau jual produk kita, entah kita mau presentasi bisnis kita, entah kita mau sponsor orang, entah mau merekrut orang, atau sekedar jual produk. Setuju Bapak Ibu ya? Jika setuju, Anda tulis S ya. Yang pertama. Yang kedua, silakan Pak Andang. Boleh dimatikan suaranya teman-teman. Oke. Memberikan informasi dengan baik. Bapak Ibu, apapun yang sedang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu harus kuasai materinya, ya. Nggak usah harus banyak Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui dengan ITERA, apa yang Bapak Ibu ketahui dengan business plan, apa yang Bapak Ibu ketahui dengan PRIVE. Walaupun Bapak Ibu
tidak terlalu banyak, tapi sampaikan tidak banyak itu dengan sungguh-sungguh dan dengan sesuatu yang baik. Ya, lanjut Pak Endang. Yang kedua, yang ketiga, sorry, memperoleh feedback sesuai yang dia inginkan. Otomatis feedback yang kita harapkan adalah dia join, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu adalah sebuah feedback. Ya, otomatis dia akan bertanya berapa harganya, ya, sejauh mana kualitasnya, berapa tahun bisa dipakai. Itu feedback Bapak Ibu, sehingga endingnya adalah di akhirnya kita berharap orang-orang itu akan beli, akan bergabung, akan join bisnis kita. Lanjut Pak Anda, lanjut. Mempengaruhi audiens sesuai tujuan. Lanjut satu lagi. Nah, menyelaraskan pemahaman antara antara yang memberikan komunikasi, contoh pada hari ini saya, dan Bapak Ibu sebagai audiens, sebagai pendengar. Ya kita menyelaraskan, sehingga apa yang kita sampaikan Bapak Ibu bisa tangkap dengan baik dan dengan jelas. Ya mempengaruhi audiens, Bapak Ibu mempengaruhinya pasti dengan hal yang positif, bukan mempengaruhi hal yang negatif. Ya setuju Bapak Ibu ya? Oke lanjut Pak Anda, lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih, apakah Bapak Ibu sampai malam hari ini sudah percaya diri kalau misalkan ada waktu, sudah giliran waktunya Bapak Ibu public speaking, Bapak Ibu bicara di depan umum. Kalau yang sudah percaya diri, tulis PD. Tapi yang belum percaya diri, tulis belum. Ya, ayo silakan Bapak Ibu, saya mau lihat. Dari yang hadir 15 orang ini, siapa yang sudah PD? Siapa yang masih mau belajar lagi? Siapa yang belum sama sekali mencoba? Silakan Bapak Ibu, bantu saya untuk chat, biar saya paham. Biar saya membawakannya dari awal sampai akhir, saya bisa memahami siapa sih audiens saya. Siapa sih Bapak Ibu sekalian? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ayo, tulis chat semuanya. Ya. Oke, 60%. Belum mencoba. Terus siapa lagi? PD. Wah, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, buat yang sudah PD sampaikan selamat. Buat yang belum atau 60%, ayo kita membuat diri kita malam hari ini semakin menggali percaya diri. Ya, Bapak Ibu, yang paling penting buat yang belum pernah mencoba, entah karena belum berani atau belum pernah mencoba atau apapun atau belum menguasai. Bapak Ibu percayalah bahwa ini menarik sekali jawabannya Pak Sam. Materi belum menguasai. Bapak Ibu saya mau sampaikan satu hal. Memang betul baru bergabung. Terima kasih Ibu Demter Ismia. Ya, jadi siapapun Bapak Ibu malam hari ini, walaupun baru bergabung, walaupun belum menguasai, saya percaya ada istilah learning by doing. Ya, belajar dan lakukan. Belajar dan lakukan. Kalau saya boleh memilih Bapak Ibu, ayo kita melakukan sambil belajar. Ingat, yang paling tahu alat ini adalah Bapak Ibu. Yang paling tahu bisnisnya adalah Bapak Ibu. Audiens Anda tidak tahu. Jadi artinya Bapak Ibu pada tahap mencoba, ayo singkirkan itu mental block. Singkirkan itu limiting belief. Aku kan masih baru bergabung. Aku itu masih baru mau belajar. Boleh Bapak Ibu, tapi Anda minimal harus mencoba. Ya, buang mental block, buang keraguan-keraguan, buang limiting belief. Ya, yang kedua mungkin Bapak Ibu pernah ada pengalaman yang kurang enak karena nggak menguasai materi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak Bapak Ibu nanti di belakang kita pakai bertutur, bercerita, ya storytelling Bapak Ibu, agar beban presentasi yang harus kita kuasai itu berkurang. Ya, jadi Bapak Ibu nyaman walaupun baru bergabung, walaupun Bapak Ibu baru tahu satu hal dua hal. Itu bisa dipakai sebagai kekuatan Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu tahu caranya. Ya, terlambat join. Tidak mas. Oh, nggak apa-apa, Pak Ayah Karel, nggak apa-apa, terlambat join nggak apa-apa. Ya, Anda yang paham tentang apa yang Anda sampaikan itu maksud saya Bapak Ibu sekalian. Don't worry. Jadi Bapak Ibu yang paling paham apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, ayo Bapak Ibu kita tenang, kita rileks. Ya, nanti ada caranya bagaimana kita tenang, bagaimana kita rileks. Ya, kurang latihan. Ya, ingat ada practice
makes perfect. Artinya apa Bapak Ibu? Betul, saya setuju. Hanya dengan berlatih, mencoba, berlatih, belajar, mencoba, Bapak Ibu akan ada satu kemajuan yang luar biasa. Akan ada suatu progres yang luar biasa. Mulai dari yang kecil. Mulai dari saat ini Bapak Ibu. Anda cuma kuasai 3 kalimat tentang Prive, lakukan. Anda cuma menguasai satu materi tentang Prive, kan produknya banyak, lakukan. Ya, jadi jangan menunggu Bapak Ibu sempurna baru Anda memulai public speaking. Ya, kita boleh belajar, role model kita adalah leader kita, setuju. Ya, kita terus belajar, tapi mulailah Bapak Ibu pelan-pelan. Anda harus paham bahwa bisnis MLM adalah bisnis dengan cara apa? Bercerita. Karena Anda nggak akan bisa terjadi sesuatu kalau Anda nggak mau cerita. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju tulis SSS. Ya, jadi semoga beberapa faktor ini mempengaruhi Bapak Ibu bisa disingkirkan, bisa nomor sekiankan. Jadi Bapak Ibu semakin, oh yes, aku harus mencoba nih mulai malam hari ini. Oh yes, aku mau belajar. Lakukan dulu yang penting Bapak Ibu sekalian. Lakukan dulu. Ingat Bapak Ibu, kesalahan itu adalah sebuah hal yang luar biasa untuk kita bisa perbaiki lagi daripada kita nggak mencoba. Ya, wajar Bapak Ibu. Gagal bangun, gagal bangkit. Kurang tepat kita perbaiki, kurang menguasai kita lanjut lagi, uji coba lagi. Ya, praktekkan lagi. Oke. Lanjut, Pandang. Iya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah meresponi, ya. Bapak Ibu, apa sih, bagaimana sih perilaku kita atau sikap kita kalau kita mau komunikasi ke teman-teman kita, bicara tentang public speaking. Ya, apa sih? Terima kasih Pak Isman yang saya hormati, ini leader luar biasa dari Medan yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak Isman. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayo kita coba lihat apa sih perilaku yang harus kita utamakan. Sikap bagaimana yang harus kita tonjolkan pada waktu kita bicara di depan umum. Pada waktu kita bicara minimal di table talk aja, di home meeting, home sharing. Ya Bapak Ibu, nggak usah yang besar gede-gede dulu. Mulai dari kecil Bapak Ibu sekalian. Ayo kita jadi orang-orang yang santun. Kita jadi orang yang sopan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Karena orang akan terkesan kalau kita santun, kita sopan Bapak Ibu. Anda mungkin tidak terlalu menguasai produk, atau belum menguasai produk, atau belum menguasai business plan. Tapi 1-2 poin saja Anda bawakan dengan santun, dengan sopan. Banyak orang terkesan dengan Anda Bapak Ibu, kan Anda menciptakan building trust, membangun kepercayaan. Ya, yang kedua adalah antusias Bapak Ibu, semangat. Ya, ini yang hadir sekarang sudah 200 orang ya Pak Anda, tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sebagian masih ada acara, masih prospek, ada meeting dengan leader, ada training, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kami tetap akan komitmen setiap Rabu malam memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, antusias dan semangat Bapak Ibu, santun dan sopan. Yang ketiga Bapak Ibu, menghargai siapapun yang hadir Bapak Ibu. Mohon maaf, mau dia kelihatannya secara performan itu dari kalangan menengah, mau dari orang biasa, mau dari latar belakang apapun. Kalau dia sudah datang ke ranah kita, ke tempat kita punya acara, kita harus hargai mereka. Ya, libatkan mereka, tanya mereka, ya dari mana, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, apakah kondisi Bapak Ibu semuanya sehat hari ini? Tanyakan itu Bapak Ibu. Pak Anda boleh dibantu di mute teman-teman. Iya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sebentar. Oke, iya, makasih Pak Endang. Bapak Ibu, jangan lupa, jangan menyinggung. Terkadang ada beberapa statement Bapak Ibu sekalian dari orang-orang top misalkan ya, dari pendapat para ahli yang terkadang itu bisa saja menyinggung statement yang kita lontarkan Bapak Ibu, sehingga hal yang sedikit menyinggung sudah meniadakan kesempatan Bapak Ibu sekalian, atau yang tadinya dia mau sudah tertarik, nggak jadi tertarik karena omongannya pedas Bapak Ibu ya. Anda boleh seperti itu kalau Bapak Ibu sedang training membentuk para leader, silakan. Karena leader dibangun, dibentuk, Bapak Ibu, diciptakan, dilahirkan Bapak Ibu sekalian dengan sesuatu yang memang harus keras, harus disiplin, ya harus
betul-betul dia ada program untuk jadi seorang leader. Tapi pada waktu Anda BOP pertama, cerita produk untuk sesi pertama, untuk langkah pertama, ya Bapak Ibu, ayo kita kasih kalimat-kalimat yang menyejukkan. Kasih kalimat-kalimat yang membuat dia tertarik, Bapak Ibu. Jangan malah menyinggung, ya. Harus membangun justru perkataan kita, Bapak Ibu. Kalau hari ini saya sudah berhasil di bisnis Prime, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu sekalian. Ayo sama-sama kita join. Nggak masalah Bapak Ibu dari mana asal Bapak Ibu. Tapi hari ini, malam hari kita satu keluarga dalam Prime. Kita sama-sama akan sukses bersama-sama ke depan. Bapak Ibu sekalian, satu hal seperti itu. Ya pasti Bapak Ibu akan sudah jauh luar biasa dibandingkan saya. Nah, yang berikutnya, kelima ya. Oke, 5 atau 6 ya. Silakan Pak Isman, silakan sholat dulu. Bapak Ibu kalau mau sambil sholat silakan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian bersahaja, tidak sombong, ya tidak Bapak Ibu harus betul-betul menjadi pribadi yang humble Bapak Ibu sekalian ya, memperhatikan di Suaranya hilang ya. detail. Bapak Ibu ada yang tidak apa yang Bapak Ibu sampaikan dari depan atau ke belakang Bapak Ibu sekalian. Halo, Pak. Halo, Pak Tony. Ya, Yang sorry. hilang, Pak. Ya, saya kelempar sebentar. Oke. Udah muncul lagi ya? Ya, sudah, Pak. Oke, maaf ya Bapak Ibu, saya kelempar sebentar karena saya pakai data, ya. Oke, dan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan Bapak Ibu tanyakan apakah seperti ini yang ditanyakan. Bapak. Ya, Pak Tony. Suaranya hilang, Pak. Halo, Pak Tony. Suaminya kerjanya enak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada memang ini lagi naik turun internet sama di tempat saya juga lagi turun nih. Tunggu sebentar. Oke, Pak Tony silakan Pak. Ya. Oke, saya distract banyak telepon yang masuk Bapak Ibu. Oke, sehingga begitu telepon masuk wifi-nya keganggu karena saya pakai data. Oke, lanjut Pak Anang, lanjut. Oke, saya tadi tanya Bapak Ibu masih sehat? Masih ini? Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, 83% bisnis terjadi karena pembeli menyukai pembelinya. Ya, di saat itulah Bapak Ibu sebetulnya tanpa kita sadari, orang melihat kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang melihat kita. Oke, sebentar. Ya. Orang melihat kita Bapak Ibu, ya, karena apa? Pada waktu Anda menyampaikan tentang materi, Anda menyampaikan tentang produk, Anda menyampaikan tentang bisnis plan Bapak Ibu, mereka sedang melihat Bapak Ibu sekalian. Dan pada waktu mereka mengatakan, oh orang ini oke, orang ini jujur, orang ini luar biasa Bapak Ibu. Berarti Anda sudah menciptakan building trust. Mereka percaya pada Bapak Ibu sekalian. Ya, samakan Anda dengan pembeli Anda. Samakan Anda dengan calon prospek Anda. Samakan Anda dengan calon member Anda, calon downline Anda. Ya, oke, lanjut Pak Anda.
Selamat datang bagi yang baru bergabung ya. Oke, Bapak Ibu, saya tulis di sini Bapak Ibu karena kita bicara di dunia multi level marketing. Presentasi itu ada 2-on-1. 2-on-1 itu adalah saya dan upline saya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Saya manajemen tidak bermain, tapi contoh aja saya dibantu oleh upline saya misalkan. Kita datang ke satu orang, itu 2-on-1. Ya, Bapak Ibu dibantu oleh leadernya dan prospek satu orang, itu 2-on-1. Ya, bukan 2-in-1, bukan. Ya, kalau 3-in-1 itu adalah produk kita, ITERA yang luar biasa. Tapi kalau 2-on-1, Bapak Ibu sedang dalam pendampingi dengan leader, sedang didampingi oleh leader Anda. Ya, salah satu tugas dia kan pendampingan Bapak Ibu. Menunjukkan cara yang benar bagaimana kalau prospek. Ya, kemudian home meeting Bapak Ibu. Mungkin bisa home meeting presentasi. Home meeting itu atau home sharing ya Bapak Ibu, apa table talk ya 3, 4, 5 orang mungkin Bapak Ibu sekalian. Anda pun harus bicara, mulai melatih diri Bapak Ibu. Ada BOP, Business Opportunity Presentation. Boleh dimulai dari yang kecil, 5-10 orang. Ya, mulai lagi ciptakan home base base camp Bapak Ibu. Mulai dari yang kecil, 3, 5, 10 orang. Nggak harus Anda di kafe Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai dari rumah Anda. Ya, satu di sini akan secara berkala mulai dari yang kecil. Home meeting, home sharing, table talk di rumah Anda. Satu konsep, satu cara yang terbaik dari bisnis MLM adalah duplikasi Bapak Ibu. Kalau Anda mau kasih tahu duplikasi ke downline Anda, carilah cara yang paling mudah ditiru. Apa yang paling mudah ditiru? Ya di rumah Bapak Ibu sekalian. Karena hemat biaya. Karena tidak semua downline Anda sudah punya dana, sudah punya uang. Betul Bapak Ibu sekalian? Jadi itu cara yang paling gampang. Atau Anda bisa datangi rumahnya calon downline Anda. Biar saya yang ke sana Bapak dan Ibu, saya silaturahmi. Ya, jadi selain memang kalau Bapak Ibu sudah punya dana silakan, Anda sudah punya bonus silakan. Atau tidak Anda support Anda silakan, Anda pakai kafe dan sebagainya. Tapi paling mudah adalah ayo kita ciptakan home meeting, home sharing, presentasi kecil itu di rumah kita masing-masing. Ya, ciptakan itu Bapak Ibu. Nah, nanti ada dikondisikan bagaimana sih kondisi yang bagus kalau kita mau mengadakan home meeting tapi di rumah, table talk tapi di rumah. Apa yang harus kita siapkan? Nanti kita bicara Bapak Ibu. Oke. Bagaimana memulai bentuk tim inti dalam jaringan Anda Bapak Ibu? Karena kita bicara MLM. Tim itu siapa? Ya, Anda dengan downline Anda. Karena ini binary Bapak Ibu, bina kiri, bina kanan. Minimal tim inti Anda adalah 1 Bapak Ibu, 2 orang taman siapa? Kiri kanan Anda Bapak Ibu sekalian. Loh Pak, kiri kanan saya itu ternyata anak istri saya. Ya cari sampai Anda ketemu downline yang betul-betul downline Bapak Ibu. Ya, karena disitulah pada saat Anda sudah menemukan tim inti Bapak Ibu, Anda bergerak dengan tim inti. Ingat, orang lain, downline kita itu senang kalau kita perhatikan, kalau kita orangkan, kalau kita kasih kesempatan, ayo bareng-bareng yuk. Kita ngundang orang, kita ngadakan acara yuk. Walaupun nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Dari mulai yang kecil, ya libatkan mereka, ya kita pakai biaya yang sedikit, nggak usah yang banyak-banyak Bapak Ibu, karena semua nggak punya duit. Satu contoh, karena baru mulai mereka. Disinilah kita cari duit lewat price Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Anda mulailah dengan cara yang mudah dan bisa ditiru, ya dengan kosnya yang hemat. Satu contoh seperti itu. Ya kalau di beberapa kota itu kan sekarang ada apa namanya kopi-kopi yang semacam apa yang murmer ya, istilahnya teman-teman itu murmer. Boleh silakan. Tapi kan Anda kedistrak kadang-kadang dengan tamu-tamu yang lain. Tapi kalau di rumah ada home base, ya ada tempat-tempat yang bisa Anda ngobrol, Anda akan nyaman Bapak Ibu sekalian. Oke, ya lanjut ya. Jadi ayo kapan di mana di rumah paling ideal. Ya, tapi pasti Anda harus pilih Bapak Ibu sekalian. Di rumah siapa? Kalau memang Anda mau segera memulai. Kalau Anda menunggu leader, silakan menunggu leader. Bukan tidak boleh. Tapi mulailah dari yang kecil, Bapak Ibu. Anda minta petunjuk leader. Anda konsultasi sama leader Anda. Pak upline, Pak leader, boleh ya izin saya memulai belajar home meeting, home sharing. Saya mulai dari presentasi yang kecil, 2-on-1, atau 3-on-1, atau apapun Bapak Ibu. Mulai dari kecil. Tapi ingat, bangun tim inti. Untuk apa? Kalau Anda sudah punya 2 saja, Bapak, mereka masing-masing sudah bisa undang 2. Anda juga undang 2, sudah jadi 7 orang.
Ya, itu manfaat tim inti Bapak Ibu. Anda bersama-sama. Ada yang membuka acara selamat pagi, assalamualaikum dan sebagainya. Ya, ini kita ada satu pertemuan yang luar biasa, bisnis yang begitu berkembang saat ini Bapak Ibu. Ya, sampai 70 negara, satu contoh seperti itu. Dan Bapak Ibu akan hadir seorang yang begitu luar biasa yang sudah membuktikan bisnis ini. Kalau Anda mengundang apa Anda, senior Anda, leader Anda. Edifikasi Bapak. Apa edifikasi? Memberikan penghargaan. Mengenalkan dengan baik Bapak Ibu siapa sih yang akan jadi yang jadi pembicara pada saat itu, pada waktu Anda home sharing, home meeting. Kalau Anda ya berarti yang mengenang edifikasi adalah downline Anda. Ya Bapak Ibu, nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, intinya adalah mulai dari yang kecil. Mulai bangun kebiasaan yang positif. Dari home meeting, home sharing. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu, kalau bisa dipahami, yuk tulis Bapak Ibu PHM. Ya, nggak usah panjang. PHM aja, paham ya. Tulis yuk, dicat yuk. Paham Pak Tony, paham. Yuk Bapak Ibu ya. Oke, Pak Farid, terima kasih banyak merespon dengan cepat. Terima kasih Pak Sam. Oke, terima kasih Pak Sukidi. Pak Agus, terima kasih. Pak Erik, terima kasih. Bu Demsa, terima kasih. Ya, Bapak Ibu mulai dari kecil. Karena MLM itu KISS. Apa itu KISS? KISS itu apa Pak Sukidi? Kalau boleh saya tanya. KISS. Apa Pak Sukidi? Apa KISS itu? Apa KISS itu? Saya tidak tahu. Oke. Siapa ya Bapak Ibu bisa membantu saya KISS itu apa? Boleh ya Pak Michael mungkin yang buka kamera nih. Pak Michael, malam. Apa KISS itu Bapak Ibu sekalian? Atau siapa mau bantu? Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya sudah hadir. Ya. Atau Pak Kusnadi. Siapa yang bisa bantu? KISS itu apa? Kalau kan di chat Bapak Ibu. KISS apa? Cium Pak Tony. KISS itu cium. Oke, kalau bahasa Inggrisnya KISS itu kan cium, tapi KISS yang saya sebutkan, yang saya maksud adalah keep it short and simple, Bapak Ibu sekalian. MLM itu dibangun dengan KISS. Nggak usah yang rumit-rumit, Bapak Ibu. Keep it short and simple. Yang simple-simple dulu. Ya, terima kasih Pak Kusnadi sudah buka kamera. Bapak Ibu kalau berkenan buka kamera, buka kamera. Ya, biar saya bisa melihat wajah yang cantik, wajah yang ganteng-ganteng, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Anti. Aduh, cantiknya malam hari ini Bu Anti. Terima kasih banyak. Ya, siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, ayo buka kamera. Bapak Ibu, biar kita bisa, saya ini sambil lihat Bapak Ibu loh, ya. Jadi kita bisa berinteraksi Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, jadi mulai yang simple Bapak Ibu. Contoh itu tadi, 2-on-1 itu simple. Ya, bikin home meeting, home sharing di rumah itu simple. Apalagi itu buat rutin Bapak Ibu sekalian. Pilih orang-orang yang mau berjibaku bersama-sama. Pilih dan Anda yang betul-betul mau maju bareng-bareng. Ya, dari yang kecil Bapak Ibu. Nggak usah Anda tunggu gede dulu. Jalan dari 2-3 orang bareng-bareng. Ayo, kita rutin seminggu sekali yuk di rumah Anda. Saya akan datang terus. Kita sekali-sekali undang leader kita. Minta petunjuk leader kita. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu pasti bisa. Ya, saya pasti bisa. Kita harus semangat Bapak Ibu. Ya, kita harus semangat. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak Andang. Pak Diding, Pak Yudin. Terima kasih Pak Diding. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Apa sih sebetulnya yang kita mau sampaikan? Ya, Pak Kusnadi Pati. Selamat malam Kota Pati. Terima kasih sudah membuka kamera Pak Kusnadi. Bapak Ibu, pasti pertama kita akan ada sesi kenalan. Setelah kita greeting, setelah kita menyapa. Di sesi yang pertama minggu lalu, Bapak Ibu, kita pakai gaidak. Gaidak itu apa? Pedoman kalau kita mau jadi presenter yang baik. G-nya adalah greeting. Apa itu greeting, Bapak Ibu? Ucapan selamat datang, ucapan selamat malam, ucapan assalamualaikum. Ya, itu adalah greeting, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu Anda mengucapkan selamat datang, Bapak Ibu, selamat malam, assalamualaikum, senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun cuma 3-4 orang, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian berikan sedikit kalimat transisi Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang kami pilih pada malam hari ini. Tidak banyak orang yang saya pilih, yang kami pilih adalah Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Kami ada di sebuah bisnis yang begitu luar biasa berkembang. Selama 2 tahun kita berkembang luar biasa dan diterima 70 negara. Mohon maaf. Dan Bapak Ibu kami pilih untuk menjadi agen-agen, downline, distributor yang
bersama-sama dengan saya. Kita kembangkan ini luar biasa. Bapak Ibu, ciptakan semangat. Ya, baru cerita profil perusahaan. PT Prime Internasional, ya, bla 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 bla. Kita berdiri belum lama Bapak Ibu, tapi begitu banyak orang yang sudah bergabung. Begitu banyak orang yang sudah disembuhkan lewat produk kita. Dibantu disembuhkan, terbantu disembuhkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau banyak orang sudah merasakan manfaat produknya, merasakan manfaat marketing bisnis plan-nya, hari ini, malam hari ini, Bapak Ibu juga pasti merasakan hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, ciptakan antusiasme, ciptakan semangat pada waktu Anda sedang menyampaikan materi, Bapak Ibu. Ingat, itu baru prolog, itu baru awal profil perusahaan. Bapak Ibu, kalau banyak orang tertolong, apakah Anda juga mau, ingin tahu Bapak Ibu, ini produk yang luar biasa, sampaikan. Apa itu ITERA? Apa itu terahertz? Apa itu kuarsa optik? Apa itu kuantum? Bagaimana teknologi yang begitu maju ini bisa beresonansi dengan sel kita. Bagaimana dengan cara di-blow saja, penyakit 1% bisa dibantu, dilenyapkan. Tubuh kita jadi sehat, Bapak Ibu. Ceritakan itu, Bapak Ibu. Dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Ya, siapapun Bapak Ibu. Mau dengan bahasa Pati, monggo. Sekendalu Bapak Ibu sekalian, betul ya? Pak Kusnadi, ya. Apapun Bapak Ibu dengan bahasa yang sederhana. Ya, kalau Anda orang Medan, ya. Orang Medan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya salah saya nanti dimari Pak Sugidi. Dari Pak Sugidi ke sana. Ya, Horasbah, ya. Kita punya produk yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ayo Bapak Ibu dengan logat Anda. Saya dari Jawa Timur Bapak Ibu sekalian. Saya dari Surabaya. Jadi pasti logat saya logat ke Jawa Timur. Tapi nggak masalah Bapak Ibu. Kita ada karena Anda luar biasa. Ya, ciptakan produk dengan manfaat Bapak Ibu. Baru cipta bisnis plan. Nggak usah rumit-rumit. Kalau rumit-rumit nanti di pelatihan. Yang simpel saja. Produknya simpel sedikit. Anda ciptakan manfaatnya juga. Tambahkan testimoni. Testimoni itu apa Pak Tony? Orang-orang sudah bisa merasakan manfaat produk. Sudah di-blow dan sudah baik, sudah sehat. Itu lebih luar biasa lagi. Sampaikan. Di Indonesia, rata-rata, kalau cuma Anda mencari 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, 300 juta per bulan, sudah banyak para leader kita, para upline kita yang membuktikan bisnis ini luar biasa. Bapak Ibu, kalau perlu Anda sebutkan, ada Pak Beni, ada Pak Yona, ada Pak Tatang, ya, ada Pak Sofyan yang di Medan misalkan Bapak Ibu, ada Bu Mirna. Kasih tahu mereka Bapak Ibu. Ada Pak Dedi misalnya Jawa Tengah. Ya. Anda harus tahu siapa-siapa leader Anda yang sudah begitu berhasil. Karena Anda butuh edifikasi pada waktu Anda cerita tentang bisnis plan. Anda nggak usah cerita terlalu panjang di depan. 7 macam bonus orang sudah, karena di situ waktunya nggak banyak. Ya, tapi Anda buat sesuatu itu jadi menarik. Maka jadi semangat Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ciptakan Bapak Ibu sistem mendukung. Ya. Reward. Ingat, kita September, Oktober mau berangkat. Cruise Bapak Ibu ya. Januari kita akan berangkat ke Thailand. Anniversary kedua. Ceritakan Bapak Ibu. Ada produk promo. Ada belanja produk sekian, dapat hadiah sekian. Ya, macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kemudian, ceritakan. Bapak Ibu tidak sendirian di bisnis ini. Anda sudah merasakan produknya, manfaatnya. Juga pada waktu menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu tidak sendirian. Kenapa? Karena ada saya yang membantu, ada leader kita, ada support system, ada pola training yang sudah terpadu, ada manajemen yang membantu. Selain Anda punya leader yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita berikan dengan tangan betul-betul. Ya, bukan ada teman bergabung, oke ya sukses ya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi Anda arahkan yang benar sebagai leader. Minimal Anda walaupun punya dolen satu, Anda leadernya buat dolen Anda loh Bapak Ibu sekalian. Ya, hargai diri dari yang kecil Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan terakhir, ciptakan satu suasana penutupan yang menarik. Bapak Ibu sekali lagi, Anda sudah tahu produk kami, sudah tahu perusahaan kami begitu luar biasa, tahu reward-nya, tahu bonusnya. Orang-orang sudah sembuh, orang-orang sudah banyak menghasilkan income. Malam hari giliran Bapak Ibu. Samuna Bapak Ibu sekalian, ayo join. Tidak banyak yang
kita pilih Bapak Ibu di antaranya yang kita pilih. Ayo kita join sama-sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita siap bantu Bapak Ibu sekalian. Ya, tinggal mau beli satu, mau beli dua dengan cara apa? Beli dari cash atau kartu kredit atau apa? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini contoh Bapak Ibu. Pasti Anda akan jadi luar biasa kalau Anda latihan. Ya, testimoni produk, testimoni bisnis. Ya, kalau ada leader yang hadir, semakin luar biasa, semakin menguatkan. Ada sesi success story, ada sesi storytelling, ada sesi bagaimana mereka sudah sembuh dengan dari penyakitnya. Satu contoh seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perhatikan waktu. Bapak Ibu di awal, mohon maaf, kami tidak akan mengganggu waktu Bapak Ibu. Ya, cukup 45 menit saja. Ya, kita nggak akan mengganggu waktu lama Bapak Ibu. Bapak Ibu, insya Allah pertemuan kita saling memberi manfaat. Ya, sebutkan nama Anda. Misalnya nama Anda, saya Sukidi, selalu siap membantu Bapak Ibu. Kalau saya sudah memulai, saya ada di pertengahan dan saya maju terus Bapak Ibu. Income saya maju terus. Ayo sekarang Bapak Ibu juga. Ya, oke. Apakah bisa dipahami? Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju tulis SSSS. Yuk di chat ya Bapak Ibu sekalian. Biar Bapak Ibu tidak diem saja. Nanti lama-lama kalau diem saja, saya khawatir. Tahu-tahu ada irama padang pasir. Tahu-tahu ketiduran. Oke, terima kasih Pak Erik. Bapak Ibu lainnya, Bapak Ibu bisa paham? Setuju? Bu Oke, terima kasih Bu Anti. Ya, semua semangat Bapak Ibu. Oke, Pak Sutikno, terima kasih banyak. Ya, kalau semuanya setuju Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu. Oke, Pak Kusni, terima kasih. Ya, oke, saya tanya sekali lagi. Kan tadi belum sebanyak ini. Ya, Itera Care, apa jawab di chat? Kalau saya tanya Itera Care, jawabannya apa Bapak Ibu? 3 kekuatan dari Itera Care. Apa? Sehat, cantik, kaya. Tulis di chat Bapak Ibu sekalian. Iya Pak Tony, saya mau sehat. Iya Pak Tony, saya mau cantik. Yang wanita. Yang laki-laki pasti mau bergas, mau gagah, mau terus bervitalitas Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga Bapak Ibu, insya Allah Pak Tony, saya mau ada peningkatan ekonomi, saya mau kaya. Ya, terima kasih Ibu Demter. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Sehat, cantik, kaya. Itu doa kita loh Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar slogan, bukan sekedar budaya. Waktu Anda sholat, waktu Anda berdoa, waktu Anda ke kelenteng. Ya Allah, ya Tuhanku, mohon izin, beri hidayah, beri tuntunan untuk spread, jadi jembatan, jadi kendaraan yang tepat untuk saya dan keluarga saya. Ya Bapak Ibu sekalian, ayo Bapak Ibu. Sehat, ganteng, kaya. Ini pasti karena jawab laki-laki Bapak Ibu ya. Ganteng, oke, terima kasih Pak Sugidin. Ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan sungkan. Pak Arif, terima kasih Pak Arif Irawan sudah buka kamera. Ya, siapapun yang berkenan buka kamera silakan Bapak, karena saya bisa langsung lihat Anda. Ya, saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut Pak Anang. Nah, Bapak Ibu, suatu cara menyampaikan penjelasan. Oke, sebentar. Sebelumnya Pak Anang. Suatu cara menyampaikan penjelasan kepada orang tentang perusahaan, produk, dan bisnisnya. Ya, saya resume, saya ini kasih kesimpulan. Tujuannya apa? Membangun jaringan distribusi. Kan Anda membangun jaringan distribusi. Karena selain Bapak Ibu mengembangkan tim, ya, mengembangkan jaringan mitra kerja, downline, Anda juga membangun jaringan distribusi, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengembangkan bisnis sesuai dengan marketing plan Anda. Oh harus punya 2, oh harus punya 4, oh harus punya 8. Oh kalau mau level pairingnya banyak harus terus ke dalam. Mau bonusnya leadership bonus 1 kaki pun dapat bonus. Teruskan Bapak Ibu sekalian. Anda harus paham filosofi dari marketing plan. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada banyak leader-leader hebat. Ya, selamat malam Bapak Ibu leader yang sudah hadir. Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Ya, juga ada Pak Nober yang luar biasa, Pak Andang yang luar biasa dari manajemen. Ya Bapak Ibu. Ya, mungkin ada pimpinan saya Bapak Ibu Pak Ardi. Selamat malam Pak Ardi. Juga ada rekan-rekan saya yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, Anda punya tugas untuk membangun jaringan distribusi. Karena ada penjualan. Ya, bayangkan Anda jual 1.000 sendirian pasti berat. Tapi kalau Anda punya 1.000 downline, masing-masing jual 1 saja, nggak terasa berat Bapak Ibu. Dan Anda akan berkembang luar biasa poin jaringan Anda. Otomatis kalau poinnya berkembang, bisnis Anda juga berkembang. Bisnis Anda berkembang berarti income Anda pun berkembang Bapak Ibu sekalian. Ya.
Oke, dan membentuk leader baru Bapak Ibu. Ingat, leader tidak dilahirkan. Leader adalah diciptakan, dibentuk. Lewat apa? Lewat pola pelatihan. Dari para leader yang luar biasa. Dari pendampingan perusahaan. Kita bersinergi Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Pak Anda. Oke ya, Bapak Ibu kalau mau ambil camilan boleh nggak apa-apa Bapak Ibu. Ambil kopi teh boleh nggak apa-apa. Ya, yang penting Bapak Ibu tetap belajar ya. Oke, kita fun Bapak Ibu. Oke. Lah, bagaimana agar presentasi Anda bisa berhasil Bapak Ibu? Teknik presentasi ya. Cara paling mudah dan cerdas untuk mengetahui teknik presentasi dengan menduplikasikan cara presentasi para leader. Ingat, Bapak Ibu, besok hari Jumat kalau yang di Jakarta kami mengundang di Leadership Development Program. Kita ada offline Bapak Ibu, dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, leader Anda bertugas 90 hari pertama. Ada pendampingan. Atau 1 bulan pertama, monggo. Silakan Anda berkomitmen dengan leader Anda. Tetapi pasti Bapak Ibu harus win-win. Harus sama-sama. Ingat ya, bukan ngerjain sama-sama, bukan. Leader Anda memang punya kerinduan untuk membantu Bapak Ibu sebagai dolen baru, sebagai pemain bisnis baru. Tapi Anda juga harus siapkan waktu Anda, siapkan orang-orang pilihan Anda. Sehingga pada waktu leader Anda membantu Anda, Bapak Ibu, Anda sudah siap. Bukan leader Anda cuma diajak keras ke sana ke sini tanpa ada hasil, enggak. Anda siapkan dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau leader saya datang, saya siapkan orang-orang, biar saya nggak mempermalukan leader saya. Biar saya betul-betul sudah merasa terima kasih dibantu leader saya, Bapak Ibu sekalian. Dan pada waktu leader Anda bicara, perhatikan dari setiap kata yang diucapkan. Perhatikan dari gerak tubuhnya, dari cara menyampaikannya. Tiru Bapak Ibu. Ingat, ada ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu sah Bapak Ibu. Anda nggak perlu belajar ciptakan cara yang baru, Bapak Ibu. Anda cukup belajar dari leader yang sudah berhasil. Ya, kalau leader Anda sudah berhasil, sudah dapat income besar, sudah puluhan juta, ratusan juta, Bapak Ibu sekalian, kenapa Anda harus mulai dengan cara Anda sendiri? Ya, Anda boleh modifikasi, tapi tetap amati dan tiru Bapak Ibu. Hal-hal yang positif. Ya, ketika Bapak Ibu belajar dan berlatih, membaca buku dan sebagainya, ya, pasti Bapak Ibu kita tidak cukup. Ya, sekarang ada Mbak Google segala macam Bapak. Apapun monggo Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu belajar, berlatih, belajar dan praktek. Jangan cuma belajar dan berlatih, tapi praktek, action Bapak Ibu. Learning by doing. Ingat, learning by doing. Ya. Oke, lanjut Pak Anda. Nah, Bapak Ibu beberapa hal yang harus Bapak Ibu sampaikan pada waktu presentasi. Ya, bersikaplah sebagai pemilik usaha Anda sendiri. Karena Anda wirausahawan sukses. Anda pebisnis sukses, Bapak Ibu. Walaupun Anda masih baru memulai. Tapi percayalah Bapak Ibu, orang melihat mimik wajah Anda. Orang melihat bobot Anda bicara. Anda melihat bagaimana bisnis ini ada roh pada waktu Anda menyampaikannya. Bapak Ibu sekalian, bersikaplah sebagai pemilik bisnis yang begitu besar. Karena kalau Anda percaya Bapak Ibu, maka orang juga melihat Anda begitu luar biasa. Pada waktu Anda presentasi, ya, percaya diri Bapak Ibu, confident. Confident itu ada ABC Bapak Ibu. Ya, ingat sekali lagi, confident itu ada ABC. Doanya apa Pak Tony? Ada sikap yang baik, attitude. Ya, B, ada belief, ada percaya Bapak Ibu sekalian. C, ada komitmen. Ya, pada waktu Anda percaya diri Bapak Ibu, Anda harus punya ABC. Sikap, attitude, belief, percaya dengan perusahaan Anda, dengan leader Anda Bapak Ibu, dengan support sistemnya. Ya Bapak Ibu sekalian, dan C, ya, komitmen Bapak Ibu. Bisnis ini dibangun tidak hanya 1-2 hari. Kalau Anda membuktikan fokus 1 tahun, fokus 6 bulan, betul-betul Anda mati-matian 100% Bapak Ibu sekalian. Ya, sikap sukses dalam hal cara berpakaian Bapak Ibu. Ya, tingkah laku. Ya, tutur kata Bapak Ibu sekalian. Ya, ayo Bapak Ibu sekalian. Karena orang melihat. Kalau Anda ada satu kata yang melemahkan, yang dimotivasi, orang juga akan melihat Bapak Ibu sekalian. Makanya begitu Anda jadi downline, Anda mau berhasil, Anda membangun sebuah tim, mulai pantang, pasang wajah status yang negatif.
pantang Anda punya profil yang negatif. Harus positif Bapak Ibu sekalian, ya. Tumbuhkan kredibilitas, orang bisa percaya dengan Anda. Ya, tumbuhkan antusias Anda. Dan Anda siap membantu orang lain. Ingat Bapak Ibu, filosofi bisnis MLM adalah people helping business. Filosofi bisnis MLM adalah people helping business. Anda bisa sukses karena Anda bantu orang untuk sukses. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda bisa berhasil di bisnis ini karena Anda sudah membantu downline Anda untuk berhasil. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau Pak Beni, Pak Tatang, Pak Yona, Pak Dedi, ya, Bu Mirna, siapa lagi Pak Ibu? Ya, Pak Herman, ya, Pak Tony Wibisono, siapa lagi Bapak Ibu? Semuanya, ya, mereka bisa berhasil sampai hari ini. Karena mereka sudah bantu Bapak Ibu di bawahnya mereka, dalam mereka. Anda harusnya buka begitu. Ya, lanjut Pak Anang. Nah, Bapak Ibu, ini yang nggak boleh pada waktu Anda sedang presentasi. Tidak boleh merasa terintimidasi dengan oleh prospek. Kalau prospek Anda dalam tanda kutip sedang menguji Anda, sedang memojokkan Anda, Bapak Ibu, belajarlah wise, belajarlah bijaksana, belajarlah sabar. Anda bisa mengatakan, baik Bapak, baik Ibu, saya bisa paham. Ya, Anda tetap harus senyum Bapak Ibu sekalian, baru Anda sampaikan. Bagaimana menurut Anda? Ya, karena apapun pertanyaan, apapun statement dari prospek Anda, setujui dulu. Iya, saya mengerti apa yang Bapak Ibu sampaikan. Karena ingat, banyak barisan sakit hati Bapak Ibu. Ingat, banyak orang yang gagal di MLM Bapak Ibu. Ya, wajar kalau mereka punya sikap mungkin yang membuat Anda terintimidasi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Anda harus siap. Pada waktu Anda presentasi, ternyata yang datang malah memojokkan Anda. Malah tidak percaya dengan bisnis Anda. Wajar, Bapak, kan mereka orang baru. Tapi Anda yang sudah memulai, sudah jalan sesuai dengan track-nya, jangan malah Anda tunjukkan Anda lemah. Bapak Ibu sekalian. Ya, marah karena pertanyaan menyerang, nggak boleh. Berdebat, nggak boleh. Bapak Ibu sekalian. Di sini kita tunjukkan siapa Anda. Calon-calon leader private yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, apalagi membicarakan MLM lain, menjalankan multi level lain, nggak bisa, Bapak Ibu. Mengobrol janji-janji, hati-hati dengan kata-kata pasti sukses, Bapak Ibu. Ya, pasti Anda sukses, Bapak Ibu. Tetapi masih koma. Kalau Anda menjalankan dengan cara yang benar. Kalau Anda komitmen yang 1 tahun ini dengan benar. Kalau Anda melakukan sesuatu ini dengan benar, langkah-langkahnya, prospektif dengan benar. Ya, menggali data dengan benar. Ya, prestasi dengan benar. Masih banyak komanya. Sebelum kita bicara pasti sukses, Bapak Ibu. Ya, membagikan makanan dan minuman selama presentasi sebaiknya tidak dilakukan. Sedang fokus mendengar presentasi, tahu-tahu makanan datang, tahu-tahu minuman datang. Kalau boleh, setelah selesai dan bahkan harus setelah selesai. Biar nggak ganggu konsentrasi, Bapak. Walaupun itu cuma di rumah Anda. Apalagi di kafe. Presentasi dulu semuanya selesai, baru makanan datang. Walaupun cuma minuman, fokus dulu sampai selesai acara. Ya Bapak Ibu, itu gambaran. Oke, lanjut. Pak, Anda. Nah, ini contoh Bapak Ibu pada waktu Anda pembukaan. Ya, buka presentasi dengan semangat. Ya. Sampaikan kepada para prospek tentang tujuan Anda, pertemuan yang diadakan dan lama waktu yang diperlukan. Anda tidak akan lama Bapak Ibu di sini. Saya cuma punya waktu 30 menit, 45 menit. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sesi ini, malam hari ini akan dapatkan sesuatu yang begitu luar biasa. Karena kami sudah memulai. Dan sampai hari ini kami dapatkan hasil yang luar biasa. Satu contoh Bapak Ibu ya. Perkenalkan diri Anda, edukasi audiens ya, karena audiens siapa tahu ada Pak RT, ada Pak Lurah, ada pejabat Bapak Ibu, dan itu kemungkinan. Jadi Anda harus tahu persis siapa audiens Anda Bapak Ibu. Ya. Dan segera mulai acara inti setelah Anda perkenalan dan Anda edukasi audiens, terus edifikasi pembicara. Ya, jangan melemahkan. Ya Bapak Ibu, kita dengarkan teman saya, ya kita masih sama-sama baru. Enggak begitu.
Nggak seperti itu. Edifikasi yang baik, Bapak Ibu. Ya, lanjut Pak Anda. Nah, buat presentasi sederhana Bapak Ibu, nggak usah bertele-tele, karena waktunya pendek. Ya, kalau kita mau turutin materi yang ada banyak banget, kan ada marketing plan yang begitu banyak, ada produk yang harus dijelaskan secara detail, itu nanti di training. Tapi di sesi pertama presentasi cukup yang simpel-simpel saja Bapak Ibu ya, karena kan juga masih ada sesi belum misalkan, yang mereka biar ingin tahu produknya Anda bagaimana ya. Pilihlah dan tentukan salah satu topik sederhana Bapak Ibu untuk belajar tentang profil perusahaan atau produk dan bisnis plan ya yang Anda mau sampaikan. Apapun topiknya selalu ada pembukaan, isi, dan penutup. Ya Bapak Ibu, akan lebih baik jika dibuat dengan tulisan tangan sendiri. Ini maksudnya untuk Anda berlatih. Ya, jadi semua presentasi, walaupun Anda punya laptop, sebaiknya Anda tulis. Itu cara paling luar biasa. Ya, tidak bisa digantikan. Karena dengan Anda tulis, Anda menulis, Anda mengingat Bapak Ibu sekalian. Itu double. Ya, tulis Assalamualaikum, selamat sore. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Tulis Bapak Ibu sekalian. Anda latihan di depan cermin Bapak Ibu sekalian. Sering-seringlah Anda berlatih role play, ya. Ajalah teman Anda, 1-2 orang dolen Anda Bapak Ibu. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Ya, lanjut Pak Anda. Nah, ini penutupan presentasi Bapak Ibu. Akhiri presentasi dengan salam. Ya, pasti Bapak Ibu ya. Ucapkan terima kasih, ya. Luangkan waktu untuk sesi tanya jawab. Kalau Anda siap. Kalau Anda siap, gampang. Bapak Ibu, demikian yang saya presentasikan, yang kami sudah jelaskan. Ada produk, ada marketing plan, ada business plan, ada testimoni. Dan kalau hari ini, malam hari ini, kami semua sudah merasakan manfaatnya. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk join bersama kami. Ya, jika ada pertanyaan Bapak Ibu setelah acara selesai, ayo Bapak Ibu sekalian, kita akan kumpul, kita akan bahas, diskusi. Ada meeting after meeting, ada meeting after seminar, ada meeting after BOP. Karena pasti yang akan tinggal di ruangan itu adalah orang-orang yang niat. Bapak Ibu sekali lagi, pasti akan tetap tinggal di situ. Yang mau tanya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau join. Ya, juga menghindari orang-orang yang mau tanya hal yang negatif. Kalau Anda masih baru belajar, Bapak Ibu ya, hindari perdebatan dengan audiens atau prospek. Kalau misalnya ada yang mau debat, Bapak Ibu, Bapak terima kasih pertanyaannya, Ibu terima kasih pertanyaannya. Boleh kami sharing setelah acara ini selesai? Pasti akan butuh waktu yang tidak sebentar. Saya menghargai pertanyaan Bapak Ibu, nanti kita akan sharing ya Bapak, kita akan diskusi. Ya Bapak Ibu, tanpa melukai, tanpa Anda menolak, untuk tidak menjawab, tapi ada sesinya. Biar enggak, ya sudah positif enggak, ikut-ikutan kena virus Bapak Ibu ya. Oke, datangi prospek yang positif. Ya, kalau ada yang positif Bapak Ibu, langsung kasih pertanyaan. Anda harus jeli sebagai pembicara. Walaupun di pertemuan yang cuma beberapa orang. Ya, fokus pada kelebihan Bapak Ibu. Ya, datangi Bapak Ibu, itu akan membuat orang yang saya ragu-ragu Bapak Ibu jadi positif. Ya, jangan pernah memberi janji Bapak Ibu buatlah komitmen bersama. Bapak Ibu kalau saya sudah sukses, sudah berhasil, saya juga ingin Bapak Ibu berhasil. Ayo kita buat komitmen bersama. Saya akan dampingi Bapak Ibu 3 bulan pertama. Bapak Ibu sampaikan hal itu. Untuk orang-orang yang memang betul-betul niat, betul-betul mau bisnis dengan Anda Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Apa yang Anda berikan pasti akan balik, berlipat kali ganda. Asalkan Anda berikan yang terbaik dan dia juga menerima dengan baik Bapak Ibu ya. Lanjut pandang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita belajar body language ya. Saya berusaha 15 menit ini bisa selesai Bapak Ibu. Apa sih body language itu? Ya, body language adalah hal yang sangat penting untuk kita memahami Bapak Ibu pada waktu Anda bicara, apalagi Anda berdiri ya. Kalau ini kan sedang Zoom Bapak Ibu. Ya, ini kan sedang Zoom. Jadi kita nggak bisa lihat secara utuh Bapak Ibu melihat saya karena saya sedang duduk, ya. Sedang duduk, Bapak Ibu bisa melihat paling dari pinggang saya ke atas, ya. Tapi body language kalau itu offline sangat penting Bapak Ibu ya. Seorang pembicara diperhatikan Bapak Ibu, mencerminkan sejauh mana jam terbang Anda. Ya, jika seorang pembicara dalam bicara tidak menghiraukan body language Bapak Ibu, ya, wah, kita nggak tahu. Ya, orang ini bukan expert berbicara ini ya Bapak Ibu, orang akan bisa menilai audiens Anda. Lanjut Pak Anda.
Lanjut. Ya. Sikap tubuh ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, lanjut aja, lanjut. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Nah, ini Bapak Ibu. Dari cara berdiri. Ya, perhatikan baik-baik. Dari cara berdiri Bapak Ibu sekalian. Seorang pembicara sangat penting untuk memperhatikan bagaimana dia berdiri. Ya, badan tegak. Ya, Bapak Ibu sekalian, kepala menghadap ke depan, lurus. Ya, dada dibusungkan. Ya, Bapak Ibu, posisi kaki selebar bahu, itu yang bagus. Kenapa? Biar nggak condong, Bapak Ibu berdiri nggak condong ya, nggak begini atau nggak begini, Bapak Ibu sekalian bisa dipahami ya. Jadi, ayo selebar bahu kaki Anda. Kalau wanita sedikit lebih ditutup, ya tidak selebar laki-laki, Bapak Ibu, tapi agak ke depan satu kakinya. Kalau yang wanita, jadi kaki yang paling depan, ujung tumitnya persis di depannya kaki yang sebelahnya. Coba Anda perhatikan MC host di televisi Bapak Ibu. Cara mereka berdiri, khususnya wanita. Laki-laki biasanya mereka selebar bahu. Ya, posisi tangan yang paling bagus Bapak Ibu. Mohon maaf, saya contohkan begini, tapi ada di depan pinggang. Ya, di depan pinggang, ya. Ditulungkan begini tapi di depan pinggang. Posisi yang paling bagus, tapi luas. Ya. Ya, ini posisi tangan persis di depan perut, ya, atau ikat pinggang. Dan ujung jari saling bertemu Bapak Ibu. Ya. Itu sebaiknya. Tapi fleksibel. Jangan dimasukkan begini Bapak Ibu sekalian dengan ketat, jangan. Fleksibel Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, lanjut Pak Anda. Nah, itu nasi suara sekarang Bapak Ibu sekalian. Sebaiknya suara keras dan lantang. Ya, Anda intonasinya sesuai dengan penekanan topik pembicaraan Anda. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau hari ini Anda mau berhasil, ini contoh Bapak Ibu ya. Suara keluar sebaiknya dari perut Bapak Ibu. Tidak dari tenggorokan. Karena kalau dari tenggorokan terus Anda akan capek. Mudah capek. Ya, nanti kalau offline ya, ini memang lebih bagus kalau kita offline Bapak Ibu, karena saya bisa tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian cara dengan bicara dengan diafragma. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Dengan apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya Bapak Ibu berlatih A I U E U artikulasi. A I U E O. A I U E O. Pakailah suara dari diafragma perut Anda. Bukan dari tenggorokan. A I U E U itu tenggorokan. Ya. Berlatih dengan ha hi hu he hu. Ha hi hu he hu. Ya, ha ha. Kalau dari tenggorokan ha hi itu tenggorokan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Anda bicara 1 hari penuh, Anda training, Anda sampaikan materi apapun, Anda nggak akan gampang capek. Kalau Anda pakai seluruh Pak Tony, apakah bisa suara perut terus? Memang terkadang-kadang ganti dengan suara tenggorokan, tapi kalau yang sudah paham, kembali lagi ke suara perut. Karena itu akan membantu dia untuk tetap bisa bicara dengan lantang dan jangka panjang. Ya, lanjut Pak Anda. Nah, ini Bapak Ibu perlu dipelajari betul-betul. 10 kualitas vokal adalah bicara tentang intonasi, tinggi rendahnya, dan penekanan. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Atau Bapak Ibu kalau rendah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, bicara artikulasi, kejelasan pengucapan, vokal Bapak Ibu, ya, bicara aksentuasi, ya, penekanan-penekanan. Ada 3 hal Bapak Ibu, ada 3 hal Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada kata-kata yang perlu Anda tekankan Bapak Ibu, jangan ragu-ragu Anda tekankan. Kalau Bapak Ibu mau berhasil pada malam hari ini, Anda ambil keputusan. Satu contoh. Ya, ada tone, ada suara. Jadi nggak data, terus ada tone Bapak Ibu, seperti penyanyi. Ya, ada power. Ya, ada power pada waktu Anda bicara Bapak Ibu. Ya, ada phrasing itu adalah pemenggalan kata yang tepat.
Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai Anda nggak tepat pemenggalannya. Apalagi kalau Anda baca, ya sedang Anda baca. Oke, ada vibrasi Bapak Ibu, getaran suara yang halus. Ini juga bisa untuk memotivasi biasanya vibrasi ini. Pada waktu Anda ajak mereka refleksi perenungan. Ya, kemudian ada speed, cepat lambatnya Anda berbicara Bapak Ibu. Ada pernafasan yang teratur. Anda nggak ngos-ngosan Bapak Ibu. Ya, belajar dengan pernafasan diafragma. Itu tadi dengan AIUEU dan HIUEU. Bagi nanti asalkan atur untuk offline di Jakarta yang berumahnya Jakarta Bapak Ibu, untuk kita bicara pelatihan public speaking dari pagi sampai sore. Karena ini memang waktunya harus cukup karena banyak role play-nya, banyak latihannya Bapak Ibu. Ya, ada infleksi. Apa itu infleksi? Perubahan nada suara. Ya, seorang pembicara sebetulnya dia belajar acting Bapak Ibu. Bukan acting untuk menipu, tidak. Dia harus tahu kapan dia bicara dengan keras, kapan bicara dengan lembut, kapan bicara dengan nada suara yang bergelombang Bapak Ibu sekalian. Dia harus paham itu. 10 kualitas vokal Bapak Ibu dalam public speaking. Lanjut Pak Andang. Nah, Bapak Ibu untuk mengatasi blank sekarang. Gimana untuk mengatasi blank Pak Tony? Ya. Anda bisa melibatkan audiens. Begitu Anda blank, ini mau ngomong apa ya berikut ini ya. Bapak Ibu sambil Anda mikir, biar Anda nggak ketahuan kalau blank, Bapak Ibu bisa tunjuk 1-2 teman yang positif. Bapak Ibu ingat, Anda langsung tunjuk audiens yang positif. Kan dari awal Anda bisa tahu siapa-siapa yang mendengarkan dengan seksama, siapa-siapa yang memperhatikan Anda dengan baik. Anda harus tunjuk mereka. Bapak, Ibu, boleh Pak, Bapak siapa yang di sana? Boleh Ibu siapa yang di sana? Apakah ada pertanyaan? Biasanya kalau kita begitu, ada jeda begitu, kita langsung ingat apa yang mau kita sampaikan. Ya, kembalikan ada satu libatkan audiens pada waktu Anda blank. Kalau perlu 1-2 pertanyaan, 3 pertanyaan, nggak ada masalah. Atau buat games, atau buat ice breaking. Bapak Ibu, ayo berdiri semua. Ayo Bapak Ibu sekarang kita mau pijet-pijetan nih. Ya kan banyak itu Bapak Ibu trainer yang begitu Bapak Ibu. Pakai itu. Pada waktu itu terjadi ya ice breaking dan sebagainya Bapak Ibu atau Anda libatkan audiens untuk pertanyaan, bisa oh iya aku mau ngomong seperti ini. Lanjutkan lagi. Ya, oke. Terus pura-pura menanyakan kembali ke topik apa yang sudah dibicarakan. Boleh. Bapak boleh dibantu tadi. Bapak sudah jelas apa yang saya sampaikan? Jelas Pak Tony, jelas Bapak, jelas Ibu. Boleh tahu apa intisarinya? Padahal Anda sedang blank. Ya, boleh seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian menggunakan ice breaking tadi saya sudah sampaikan. Libatkan audiens ya. Mau gunjang bumi ya, Bapak Ibu pasti ingat gunjang bumi itu adalah ciri khasnya Bapak Tunde Sumaringin. Ya, yang luar biasa. Ada senam sebentar ya, saya memikirkan yang kembali atau pijet-pijet tadi ya Bapak Ibu sekalian, atau itu Bapak Ibu koki dari senam ayam ya Bapak Ibu sekalian. Apapun Bapak Ibu silakan. Ya. Silakan. Oke, lanjut Pak Andang. Hal-hal yang perlu dihindarkan Bapak Ibu. Ini jangan terjadi. Klik aja semuanya. Klik semuanya. Nah, tidak diperkenankan ya untuk sopan santun di depan. Jangan masukkan tangan Anda di saku. Sekali lagi, jangan masukkan tangan Anda di saku Bapak Ibu. Ya, itu kurang sopan. Itu kurang sopan. Ya, kemudian tangan ditangkapkan di belakang punggung. Nah, tangannya ke belakang ya, Bapak Ibu dua-duanya. Itu juga kurang etis. Kesannya jadi AGG. Tahu AGG enggak, Bapak Ibu? Agak gimana gitu. Ya, jadi nggak pas, nggak sopan Bapak Ibu sekalian ya. Agak gimana gitu kan, dinilai nggak sopan. Anda sombong, wah ya. Oke, kemudian lengan dilipat. Nah, jangan Bapak Ibu sekalian ya. Atau disilangkan kedua tangan di depan dada, jangan. Terus bertolak pinggang, juga jangan Bapak Ibu. Ya. Untuk daerah tertentu bisa menerima mungkin. Tapi kalau Anda ada di kalangan menengah, di kalangan intelektual, ayo Bapak Ibu, jaga sikap kita. Ya, bahkan walaupun nggak intelektual pun juga ini nggak sopan Bapak Ibu. Ya, masukkan tangan ke jari saku, tangan ke saku, ya. Terus tangan kita dilipat, tangan kita ke belakang itu nggak sopan Bapak Ibu ya. Terus bertolak pinggang,
terus remes-remes tangan, ya, tangan garuk-garuk, kan Anda grogi, ya Bapak Ibu sekalian, itu seringkali terjadi, ya, tanpa sadar. Terus bicara terlalu dekat, ya, dekat banget. Misalnya saya bicara dengan Pak Arief nih, dengan Pak Sugidi, dekat banget, ya, kan juga nggak boleh, Bang. Itu kita harus jaga kesopanan, ya. Kemudian bersandar di meja. Nah, seringkali pembicara karena sudah ini terjadi di beberapa pembicara nggak cuma junior tapi senior, ya. Anda kan misalkan ada meja, tanpa sadari Anda akan bersandar ke meja, itu juga nggak boleh. Kurang pas Bapak Ibu, ya. Lanjut Pak Andang, lanjut. Halo? Oke. Bapak Ibu, ini role play. Role play yang harus Bapak Ibu pahami. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian body language Anda, mata. Nah, mata ini harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau audiens Anda semuanya yang wanita, mohon maaf bagi kaum wanita. Ya, sudah pakai hijab itu aman. Ya. Tapi kan kadang-kadang ada saja audiens yang mohon maaf mungkin pakaiannya sedikit terbuka. Ya, bagi laki-laki walaupun Anda sudah tidak besar, ayo hati-hati, perhatikan mata Anda. Ya, sikap berdiri, tadi sudah kita sampaikan. Suara Anda perhatikan, tangan Anda perhatikan, kaki Anda perhatikan, ya, postur Anda. Ini Bapak Ibu, hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Kalau Bapak Ibu mau jadi seorang pembicara yang luar biasa. Next Pak Andang. Ya, kalau di sini saya nggak bisa role play Bapak Ibu, tapi kalau di nanti offline kita bisa role play. Oke, saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, terutama mata. Ya, terutama mata. Mohon maaf, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Mata yang paling aman adalah tataplah sini. Mohon maaf. Apa ini namanya? Alis ya, alis. Atau dahi, itu paling aman. Untuk lawan jenis, Bapak Ibu, baik itu laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, Anda kesannya melihat beliau, tapi perhatian Anda ke alis atau ke jidat. Itu paling aman Bapak Ibu sekalian. Karena kita nggak tahu siapa audiens kita. Ya, terus tangan ini yang paling bahaya. Makanya yang paling bagus itu begini. Bapak Ibu yang saya hormati, tutup lagi. Kecuali Anda satu pegang, kalau Anda grogi biasanya kan satu pegang spidol atau pegang apa gitu kan, silakan. Tapi jangan dibiarkan tangan kemana-mana. Ya, saya pesan ke Bapak Ibu, kita tidak harus beli baju yang mahal, beli apa-apa yang mahal. Tapi yang penting kita sopan, kita rapih Bapak Ibu sekalian. Ya rambut juga. Ya tidak harus kita yang gimana. Kalau rambutnya Pak Andang sama Pak Sugidi ini aman, sama Pak Arief ini aman. Ya, jadi kalau rambutnya sudah panjang laki-laki, ayo Bapak Ibu sisir dulu yang baik. Ya, dikitlah Anda pakai apa namanya, mau dikasih air, dikasih gel atau apa. Tapi juga jangan terlalu banyak gelnya biar nggak lepek. Ya, terus kalau perlu Bapak Ibu punya pakai minyak wangi. Jangan minyak nyong-nyong ya Bapak Ibu ya, minyak wangi. Ya, minimal ya Anda kan misalkan dari naik motor ya. Kalau Anda sudah bawa mobil sih bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau naik motor minimal perhatikan dulu sebelum Anda masuk ke ruangan presentasi. Ya Bapak Ibu, hal-hal ini yang paling penting Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan ya untuk sesi kedua ini tentang public speaking. Ya, selebihnya Bapak Ibu nanti kalau kita ada waktu ya khususnya di Jabodetabek ya kita akan adakan offline, nanti kita akan pilih waktunya Bapak Ibu karena ini banyak hal, karena harus banyak role play karena biar Bapak Ibu lebih paham Bapak Ibu untuk bicara untuk materi public speaking. Ya, kita akan banyak hal-hal untuk berkaitan dengan role play, mencoba ya langsung praktek Bapak Ibu. Nanti kita akan atur dengan Pak Andan dan Pak Nobel dan Pak Ardi Bapak Ibu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Andang. Oke, terima kasih Pak Tony. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali ya Zoom hari ini. Paparan dari Pak Tony banyak sekali, saya juga dapat ilmu ya, terutama yang tadi ahihu heho ya. Jadi luar biasa. Ayo Bapak Ibu juga bisa coba ya untuk ahihu heho ya. Jadi bisa sama-sama belajar bahwa ternyata suara itu dari perut lebih enak ya. Kalau dari tenggorokan biasanya kita sering serak, sering tersedak begitu kan.
agak capek. Tapi kalau dari perut ternyata benar tadi sudah saya praktekkan. Ha, hi, hu, he, ho gitu Pak Tony. Baik Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau sharing atau mau tanya ke Pak Tony tentang hal mengenai public speaking atau yang mau kasih apa namanya semacam kayak saran atau apa segala macam, ya silakan. Silakan Bapak Ibu, Bapak Ibu, boleh silakan. mau chat atau gimana? Baik, ada yang mau bicara langsung sama Pak Tony, silakan. Kita open untuk sound-nya ya. Saya klik dulu bentar. Silakan. Oh, Pak Arif, Pak Arif. Pak Arif, silakan Pak Silakan, Arif. silakan Pak Arif. Selamat malam, terima kasih Pak Tony ilmunya. Ini cuma saya Ya. tadi terlambat, terus Ya. ambil di jalan karena tadi Siap. ada keperluan jadi agak terlambat untuk kembali ke rumah. Apakah materi ini bisa kami dapatkan? Oke. Pak Arif ada di kota mana, Bapak? Mohon maaf. Saya sedang di Jogja, tapi sering ke Jakarta sih, kantor di Jakarta. Cuma memang ini lagi berkegiatan di Jogja. Nah, terus tadi kan ada jadwal juga terkait sesi offline-nya. Itu Oke. kira-kira kapan? Siapa tahu saya bisa bisa hadir di sesi itu. Karena saya juga baru register juga baru tanggal 1 kemarin. Oke. Baik. Bapak Ibu untuk semua yang hadir dengan segala kerendahan hati, tidak ada masalah, ya pasti kita akan berikan. Nanti boleh chat, dikasih nomornya ke Pak Andang aja, nomor HP Pak Andang, silakan Pak Andang. Tapi seizin leader Anda, jadi sekali lagi kami memberikan ini bukan untuk disclaimer dari kami adalah ini adalah ilmu tambahan Bapak Ibu. Tetap apa yang disampaikan leader Anda adalah yang terbaik. Ya sekali lagi, tetap yang disampaikan leader Anda yang terbaik. Kami dari manajemen hanya membantu ya dengan apa yang sudah kami dapatkan. Saya dapatkan dari pengalaman saya Bapak Ibu dari license saya di soft skill sama di public speaking. Karena ada hal Bapak Ibu. Kenapa kok saya pengen offline? 明天我也会 contact 他啦。 Boleh dibantu di mute dulu Pak Andang. Ya, mute dulu. Oke, Ya. oke. Nanti bisa hubungi Pak Andang ya Bapak Ibu ya. Siapa-siapa yang tertarik untuk dapatkan materinya dengan segala kerendahan hati silakan. Buat saya ilmu itu dibagikan Bapak Ibu, saya tidak ada masalah. Tapi memang kalau Bapak Ibu bisa berkenan offline, Bapak Ibu itu akan jauh membantu Bapak Ibu karena seperti senam pernafasan, sikap tubuh, ya cara menyampaikan presentasi itu juga ada latihannya. Dan harusnya training ini dilakukan 2 hari Bapak Ibu dari jam 10 sampai jam 5. Harusnya, jujur saja. Ya bahkan waktu saya itu seminggu. Waktu saya dapatkan license ya. Tapi saya ambil poin-poin yang penting Bapak Ibu, makanya nanti saya atur dengan Pak Andang, dengan Pak Ardi, dengan Pak Nober, kapan kita bisa offline ya Pak Andang ya. Ya, nanti jauh-jauh hari saya akan umumkan Bapak Ibu, karena ini penting. Ini sebenarnya nggak hanya di MLM sebetulnya, tapi kan Anda belajar bicara itu di manapun, di pekerjaan, di kantor, di kelurahan Anda, di lingkungan Anda, dimanapun Anda akan jadi pembicara Bapak Ibu. Anda harus punya ilmunya. Selebihnya Anda latihan. Apalagi Anda di bisnis MLM, itu wajib harus belajar. Ya, di samping Anda harus ikutin pola dari leader Anda. Ya, itu nanti. Terima kasih Pak Arif. Ya. Terima kasih. Oke, saya mau tanya kepada teman-teman semua, apakah ini bermanfaat? Kalau bermanfaat, tolong yes ya, nggak usah panjang-panjang. Yes. Kalau Anda merasakan ini ada manfaatnya untuk Anda, boleh tulis di chat. Yes. Silakan Bapak Ibu sekalian. Biar kami bisa tahu, ya, biar Pak Andang bisa tahu Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, bagi yang mau, terima kasih. Ya, materi ini. Ya, nanti akan dikirim Pak Andang. Yang penting Ya, Bapak saya Ibu udah chat nomor handphone saya Pak. Siap. Oke, saya bisa lihat. Ada yang mau bertanya lagi nih Pak? Pak Kusnadi. Pak Kusnadi, silakan Pak Kusnadi. Untuk pertanyaan yang kadang termasuk apa ya Pak, semacam menjebak Pak, atau tidak mengenakan lah. Jadi biasanya banyak pemain multi level yang sudah gagal, tapi ketika kita jelasin soal yang baru, prep seperti ini, dia langsung pertanyaannya pengen tahu bonus kita, sedangkan kita masih baru Pak. Bonusnya kan masih tidak rutin setiap hari.
Nah, itu gimana cara mengantisipasinya, Pak? Baik, terima kasih Pak Kusnadi. Mungkin ada pertanyaan yang sama dengan Pak Kusnadi? Kalau ada pertanyaan boleh di chat saya ya Bapak Ibu sekalian biar saya jawabnya enak. Oke, Bapak dan Ibu tidak memungkiri MLM Indonesia itu luar biasa. Bahkan setiap hari itu tumbuh MLM baru. Ya, dan ada tipe-tipe yang serius mendalami MLM, ada tipe-tipe dia penjual, Bapak Ibu hanya gabung untuk menjual, ada tipe-tipe untuk user, jadi pemakai produk saja. Tapi yang resek biasanya, mohon maaf, yang banyak tanya biasanya bukan tipe penjual, bukan tipe pemakai, bukan tipe serius atau pengembang jaringan, tapi tipe yang HHTA. Tahu HHTA nggak Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf ini. Hangat-hangat tayaya. Ya, jadi ikut sebentar, oke, dadah, saya ganti lagi perusahaan. Bahkan saya kenal beberapa teman, Senin ada perusahaan sendiri, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, sampai Sabtu. Begitu ini sudah mulai senang, Senin ganti perusahaan yang baru. Itu ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu beliau tanya tentang bonus, Bapak, saya adalah orang-orang pertama di Kota Pati. Yang sekarang saya terpanggil untuk mengajak Bapak Ibu bersama-sama dengan saya kita mulai yang baru. Kalau Bapak Ibu menanyakan bonus, memang benar. Saya baru mengawali. Tapi saya yakin, karena saya punya upline yang luar biasa. Punya leader yang luar biasa, yang secepat itu bisa menghasilkan banyak income. Bapak sampaikan begitu. Pada waktu itu Pak Kusnadi itu edifikasi ke leader Anda. Bapak mohon maaf, di bawah jaringan siapa kalau boleh tahu? Di Pati? Ini Bu Susi. Oke. Oh, Bu Susi. Jakarta ya, Pak ya? Wah, luar biasa nih Pak Endang, timnya Bu Susi. Ada Ya, jauh di Bu Susi, Pati. terima kasih. Oke. Bu Susi, makasih betul ya. Ya. Oke, kami baru minggu lalu, hari Sabtu kami POP dengan Pak Endang, dengan tim di Kota Bekasi, di timnya beliau. Oke, Pak Kusnadi seperti itu. Bu Susi adalah figur yang luar biasa. Ya, Bapak bisa ceritakan. Kalau Bu Susi ngajak saya Pak di Pati saat ini, karena saya mau berubah nasib saya. Satu contoh seperti itu. Seorang wanita Bu Susi yang sudah usia mungkin 60 tahun ya, ke atas ya. Beliau masih sanggup loh, sampaikan. Kalau saya boleh sharing ya, Bu Susi kemarin cepat cerita ke kami, 140 hari. Seorang Bu Susi loh, Pak Kusnadi, ini untuk yang lainnya juga, 40 hari keliling Aceh, Sumatera Barat, ya, keliling Sumatera, terus turun, lanjut ke Pati, Jepara, betul, ke Ponorogo atau Caruban atau mana. Bapak mau tahu berapa yang dijual? 125 klasik. 40 hari. Ibu-ibu loh, Bu Susi, Bu Yus yang sudah berusia. Boleh. Beliau wanita-wanita, kalau saya boleh seperti saya sebut seperti Margaret Thatcher, Bapak Ibu. Ya, wanita yang tidak muda tapi bertangan besi, maksudnya apa? Semangatnya itu luar biasa. Sampaikan hal seperti itu Pak Kusnadi, nggak usah khawatir. Ya, tapi tetap sambil senyum. Nggak boleh sambil gondok, nggak boleh sambil cemberut. Ya Pak ya, itu pesan saya. Karena biasanya orang-orang kayak gitu tuh memang dia ingin mancing kita emosi. Betul? Ingin kita, karena dia tahu kok Anda juga baru, Pak Iko juga baru, tapi percayalah Bapak, kalau saya hari ini bergabung karena saya masih baru, saya baru memulai, dan saya ingin ngajak Bapak, karena Bapak orang luar biasa. Dan saya sampaikan Bu Susi, oke, rekrut beliau. Itu cara kita membesarkan nama beliau, mengangkat nama beliau. Boleh ya Pak? Bisa menjawab ya Pak Kusnadi ya? Oke, tapi tetap sambil senyum, nggak boleh sambil cemberut. Ya, senyum, boleh belajar. Saya dulu tuh sering tulis di HP saya, Tony senyum, Tony senyum, Tony senyum, gitu Pak. Jadi begitu lihat HP, ya senyum sendiri Kak. Jadi lama-lama terbiasa Bapak Ibu sekalian. Ya, oke Pak Gus, semangat ya, sukses ya. Oke, pertanyaannya cara klaim bonus. Ini sebetulnya besok ini Pak Simpson. Betul ya, Pak Anda. Saya persilakan Bapak ini. Pertanyaannya Pak Simpson Benung. Ya, mungkin Pak Simpson mungkin nanya cara klaim bonus di akunnya Pak. Withdraw, berarti, withdraw. Iya. Nah, nanti boleh Bapak kalau mau jawab silakan. Ya, untuk withdraw bisa klik aja di akunnya ya. Bisa tanyakan langsung kepada upline yang sudah
biasa narik bonus juga. Jadi lebih paham, menurut saya lebih paham. Jadi tanyakan ke apa secara teknisnya, karena kan kita harus ada namanya back office training. Nah, jadi harus bisa jawab secara offline. Nanti kan kita juga ada acara back office training di kantor. Kita bikin juga secara online, Pak Tony. Ya, siap. Iya, tanggal Sabtu minggu depan Bapak Ibu kita ada training offline tentang back office, cara posting, cara ya Pak ini ya, cara withdraw dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ada di Jabodetabek, daftarkan diri Anda. Kita cuma 30 orang maksimal. Ya, oke. Ada pertanyaan lain mungkin Pak Anda? Kurang 5 menit Bapak Ibu ya, 5 menit kita akhiri. Ya, siapa lagi yang mau bertanya atau sharing dengan Pak Tony, silakan Bapak Ibu, kita waktu 5 menit lagi. Silakan. Atau mau chat, silakan. Silakan Bapak Ibu, apapun. Minggu depan kita akan bicara dengan topik social intelligence Bapak Ibu sekalian. Waduh, itu apa? Intelijennya CIA Pak Tony? Bukan. Ya, kita itu tentang kecerdasan sosial Bapak Ibu. Jadi nyambung antara public speaking dan kecerdasan sosial itu nyambung. Jadi kalau Bapak Ibu minggu depan longgar waktu hari Rabu malam, sempekan hadir karena itu luar biasa kecerdasan sosial. Ya, social intelligence. Oke, lanjut. Mungkin kalau masih ada pertanyaan silakan. Sebelum Pak Andang tutup. Ya, sebelum ada pertanyaan, saya umumkan lagi sekali lagi bahwa kita ada acara offline dan online ya untuk di hari Kamis malam, ya besok hari Kamis malamnya jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, kita ada sesi marketing plan yang dibawakan oleh saya dan Pak Tony tentunya ya. Jadi kita berdua selalu duet nih Pak Tony. Kemudian di hari Jumat ya, Jumat kami berarti hari Jumat siangnya kita ada acara offline di kantor tentang leadership development program yang dibawakan oleh Pak Tony juga dan tim di kantor. Silakan Bapak Ibu silakan datang ke kantor bawa calon prospeknya atau calon yang sudah member terutama ya Pak Tony mungkin ya untuk LDP ini terutama yang sudah member diutamakan. Tapi kalau misalkan Anda sekalian bawa prospek, mau sekalian diprospek di kantor, juga nggak apa-apa. Di hari Jumat jam 14 atau jam 2 siang. Kemudian di hari Jumat malam kita ada, bentar saya lihat dulu siapa pembicaranya, yaitu kita ada product knowledge untuk di hari Jumat malam, jam 19.30 ya, yaitu ada Dr. Raden Setio ya, Dr. Setio ya, Dr. Setio bicara tentang, bentar, ini ada yang teriak-teriak, kenapa nih? Halo, ya, untuk peran terakhir dalam penanganan stroke, nah ini sangat menarik sekali Bapak Ibu ya, di hari Jumat malam jam 19.30 kita ada Dr. Setio yang dibahas adalah mengenai stroke. Nah, ini sangat umum sekali, jadi Bapak Ibu bisa ikut Zoom-nya, jangan lupa di jam 19.30 di hari Jumat ya, Zoom, linknya sama dengan yang ini ya. Silakan login saja atau langsung klik aja linknya, nanti kita umumkan, kita ingatkan lagi kepada Bapak Ibu di grup masing-masing. Baik, itu saja Pak Tony, info dari saya. Silakan mungkin ada penutup Pak Tony. Itu ada tanya Pak, bagaimana kalau kita BOP isinya produk knowledge saja? Ya, Pak Arif ya. Ya. Bagaimana kalau kita BOP isinya produk knowledge saja? BOP di kantor maksudnya? Ya, BOP di mana nih Pak Arif? Apa small meeting lah gitu Pak. Ya, di meeting home sharing. Oh, meeting home sharing lah gitu. Oh. Ya, kita BOP kita kan memang sesinya bisa secara offline di kantor atau kita nanti juga akan BOP secara online, mungkin Zoom akan kita bikin BOP online khusus BOP Pak Tony, kita akan materi BOP. Silakan undang di BOP atau kalau secara offline kita memang standar BOP adalah satu pasti bicara tentang product knowledge, ya kan? Kedua di dalamnya ada testimoni.
secara internasional, secara nasional, kemudian secara live testimoni tentunya live testimoni. Dan memang kita akan sisipkan bicara mengenai bisnisnya, tapi nggak panjang lebar. Seperti kemarin kayak di Bekasi kita bicaranya simpel saja, singkat. Yang penting orang paham bahwa perusahaan ini dengan jual produk yang iTera Care ini juga ada bisnisnya, jadi orang bisa paham. Kemudian juga kita ada testimoni penghasilan bagi leader-leader yang memang sudah punya penghasilan. Kita ada testimoni di BOP tersebut, Pak Arif ya. Jadi ada kita klop semuanya lengkap, tetapi bukan sama seperti materi training untuk sesi di marketing plan-nya, nggak panjang lebar. Jadi orang nggak begitu terlalu panjang. Karena di acara BOP orang cuma singkat saja. Apa sih sebenarnya peluang bisnisnya apa? Jadi pada saat orang join, orang belanja, beli produknya, oh ternyata ada peluang bisnisnya yang sangat luar biasa. Terus seperti itu kita harus informasikan juga. Ya, silakan Pak Tony. Ya, mungkin ada oke. penutup. Bapak, Pak, siapa tadi yang bertanya? Pak Arif. Memang POP kami yang betul-betul standar itu tadi Pak Anang sampaikan, Bapak. Tapi kalau Bapak dan Ibu di sini misalnya sedang belajar untuk presentasi, sedang belajar untuk table talk, untuk meeting, misalnya monggo saja. Tapi satu saya tambahkan, Bapak Ibu apakah sudah tahu hanya mengajak 2 orang yang masing-masing join dengan iTera Klasik ya Pak Andang, iTera Klasik, atau Anda menjual 2 iTera yang dimemberkan, apakah Anda sudah tahu penghasilannya 3,9, betul Pak Andang ya? Iya Pak, betul Pak. Total penghasilan 3,9, tapi nanti itu pesan sponsornya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut, besok kita bisa bahas di business plan, marketing plan besok malam. Ya, luar biasa. Ya hanya kalau besok malam jam 8 ya Pak Nang ya kita ya. Jam 8 Pak, jam 8. Oke. Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Isman, Bapak Ibu semualah, Pak Sugidi, Pak Arif ya, Ibu Bumai, ya Ibu Ismiati ya, Ismiah, mohon maaf, Ibu Ismiah semuanya. Yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu juga dari Pati, terima kasih semuanya hadir. Bapak Ibu, kalau Tony selesai bicara, Pak Nas selesai bicara, tidak dengan Bapak Ibu, ya, ayo terus melangkah, terus belajar, terus praktek, terus action, terus mencoba. Insya Allah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu perjuangkan bersama leader, bersama manajemen, tidak sia-sia. Sekali lagi, tidak sia-sia. Asal punya nama itu yang baik, nama itu yang murni, ayo Bapak Ibu kita mohon Sang Pencipta, terus benar-benar melindungi dan mengajari, menuntun kita yang benar. Ya, insya Allah kita bisa sama-sama berhasil. Terima kasih Pak Endang, terima kasih Bapak Ibu. Yuk ya, buka kamera biar difoto dulu sama Pak Endang, Bapak Ibu. Sebentar aja semuanya. Ya, kita buka kamera dulu mungkin. Terima kasih untuk doanya, ucapannya semuanya. Ya, kita sama-sama belajar malam hari. Terima kasih. Oke, Pak Endang. Oke, kita ini dulu ya. Nah, yuk buka kamera yuk sebentar yuk. Ya nggak apa-apa, walaupun Bu Mei dalam kegelapan ini senang di mobil ya Bu Mei. Ya, ya Pak Muhammad Isman, terima kasih. Ini guru saya luar biasa Pak Isman. Terima kasih banyak. Oke, Pak Agus Sandra, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Terima kasih. Ya, Bu Kumala, Pak Farid Hakim, Bu Yenti, terima kasih juga. Ide yang luar biasa, Pak Dorkas, ya Bunus, semuanya. Bu Resi atau Bapak Resi. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Oke, Bu Anti, semangat ya Bu Anti. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Pak Joy Resi, terima kasih. Kayaknya dari jauh nih Pak Joy Resi. Dari Kupang Pak. Oh luar biasa. Selamat malam Kupang. Ini masih udah malam sekali. Selamat istirahat semuanya ya Bapak Ibu. Ketemu di lain kesempatan. Ya, sukses untuk semuanya. Yuk, gimana carinya? Ayo, piti, ya uang kaya Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu, insya Allah bersama Tuhan kita bisa. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih atas Terima kasih Pak Tony, Pak Endang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sampai Jangan jumpa lupa di materinya Pak Endang.
Selamat Iya, malam. ya, makasih Bu. Makasih Selamat banyak. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malam. Pak Endang. Malam.